Halo, halo, selamat datang kembali di channel Ray ya. Udah lama nih Ray udah nggak ngupload nih. Jadi kemarin Ray udah nge-share sinyal ya untuk BTC USDT. Nah, Ray sendiri kemarin udah nge-share sinyal ini pada tanggal ya sekitar ketika harganya itu masih di tanggal 10 Oktober ini ya, antara 10 atau 9 Oktober Ray rada lupa, tapi nanti kalian bisa coba cek-cek di chatroom, nanti kalian scroll ya teman-teman ya. Nah, ini adalah mengenai sinyal kemarin analisa seperti ini teman-teman. Nah, Ray bakal ngebahas nih bagaimana sih cara Ray membaca market ya agar tren kita bisa melihat market dengan lebih jelas, pengambilan posisi lebih jelas seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi simak nih lebih lanjut nih. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita menganalisa selayaknya profesional trader. Jadi kita tidak mengambil posisi yang salah ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini sendiri kemarin kita waktu nge-share sinyal itu ketika harga berada di daerah sini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman nih yang tahu eh sinyalnya Ray kemarin, kan Ray sempat ngomong di sini bahwa ada eh jangka panjang ya, tren masih berpotensi bullish ya. Target resisten di R3 dan R4 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang udah berada di R3 nih, teman-teman. Dikit lagi akan menyentuh R3 seperti itu. Dan benar ketika harga masih di sini ternyata masih bullish ya. Jadi dan ketika ini jangka pendek Ray juga ngomong jika harga kembali turun menuju S2 dan S3 dapat menjadi peluang buy on dip gitu ya. Jadi kemarin Ray kan nge-share waktu itu masih ada di daerah sini ya teman-teman ya. Nah, waktu ketika harga jump ke sini, Ray lihat bahwa ada kemungkinan besar bahwa harga ini ada penurunan terlebih dahulu nih teman-teman untuk turun gitu ya. Nah, oke, jadi kita akan bahas nih bagaimana sih cara gampang membaca market nih. Nah, yang pertama gini teman-teman, harga dari market ini sendiri terbentuk dari persepsi atau segi psikologis dari para traders ya teman-teman ya, dari institusional atau banking atau mungkin para traders individual yang memang memiliki modal banyak teman-teman gitu. Nah, harga ini sendiri mewakili harga candle-candle ini sendiri mewakili harga dari psikologis atau penetapan harga pada pair tersebut teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menggunakan candlestick sebagai eh, acuan bagaimana cara kita trading seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lagunya akan restop dulu ya biar kita bisa lebih fokus teman-teman ya. Nah, oke, jadi gini teman-teman. Kenapa Ray waktu itu bisa mengindikasikan harga ini akan bullish teman-teman? Caranya itu gampang teman-teman. Kalau Ray sendiri, Ray lebih suka membaca market tidak dengan cara kayak oh oke ini MA-nya di bawah, kita baca trennya seperti apa. Ray lebih suka membahasnya lebih ke arah kayak baca dari sisi psikologis trader teman-teman. Nah, caranya ini gampang teman-teman ya. Nah, oke. Kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Ini kan Ray bikin garis ya kayak gini. Nah, ini ya garis seperti ini ya, garis arah seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa di sini teman-teman ya, harga ini di poin ini teman-teman ya, poin yang Ray tanda ini nih, ya, di poin ini teman-teman, harga ini menembus harga sini, melebihi harga yang di bawah sini teman-teman ya. Nah, tandanya apa? Kita harus membaca dari sisi psikologisnya teman-teman. Tandanya bahwa harganya ini para buyer atau mungkin kita bisa ngomong para traders merasa bahwa harganya yang ada di poin ini sudah murah teman-teman. Sedangkan di poin yang ini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa ketika dia menyentuh poin di harga 56.000 terdapat lonjakan harga naik ke atas teman-teman. Berarti di poin tersebut atau di level tersebut banyak sekali demand teman-teman ya. Nah, tapi sayangnya ketika harga menembus poin ini kembali, demand ini masih ada teman-teman. Namun kurang kuat sehingga harganya itu menembus ke bawah gitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menciptakan persepsi bahwa berarti adanya pengurangan dari para pembeli teman-teman. Orang-orang menganggap harga ini masih terlalu mahal untuk dilakukan pembelian teman-teman. Itulah kenapa harganya ketika menyentuh di harga 56.000 ini teman-teman, 56.590 itu
dia nggak langsung turun teman-teman. Dia nggak langsung naik teman-teman. Nggak seperti yang ini. Kenapa? Karena dia tidak lagi berpengaruh dan menganggap bahwa harga ini murah teman-teman ya. Jadi mereka masih nunggu dulu sampai bawah sini dan ketika sampai sini mereka baru merasa oke, harga ini udah murah, baru mereka buy teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita membahas market lebih ke arah kayak segi psikologisnya teman-teman. Kita bisa lihat dari arah kayak oke, ini market berbentuk seperti ini. Kita bukan melihat dari segi pola, kita bukan melihat dari segi indikator dan lain-lain. Dan kita lihat dari segi psikologis ya teman-teman. Kita bisa simpulin karena ini lebih bawah dibanding yang ini, berarti ini adalah bearish teman-teman. Gitu. Bearish ini sendiri adalah suatu posisi yang dimana menandakan bahwa tren ini sedang menurun ya teman-teman ya. Nah, kita lihat bahwa tren ini sedang menurun, kita bisa mengindikasikan bahwa akan ada pembalikan yang condong ke turun lagi teman-teman. Nah, hal ini terjadi kembali di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di area ini teman-teman ya. Nah, di kotak tersebut teman-teman, ini adalah poin di mana banyaknya demand teman-teman ya. Demand atau permintaan yang sangat kuat dari para traders. Yang dimana berarti di area tersebut banyak sekali sisi psikologis para traders yang menganggap bahwa harga ini adalah harga yang murah, di mana saya akan membeli di mana saya akan membeli Bitcoin ini di harga tersebut teman-teman. Jadi ketika harga Bitcoin menyentuh di poin tersebut atau di area level ini teman-teman. Nah, para traders ini dari segi institusional, dari traders seperti dari bank atau mungkin dari eh, para trader individual, mereka menganggap bahwa ini adalah harga yang murah, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat sempat tertembus ya. Namun banyak sekali ini teman-teman, demand-nya sampai sini ya. Balik lagi, dia sempat tertembus ke bawah, namun demand-nya sendiri dari area sini ya. Ini menunjukkan bahwa sangat banyak demand teman-teman di daerah tersebut yang menunjukkan berarti bahwa adanya calon-calon pembalikan dari poin tersebut teman-teman ya, dari candle tersebut ya. Nah, lalu kita lihat walaupun kita bisa memahami bahwa di area tersebut banyak demand teman-teman ya, banyak demand, kita harus paham bahwa harga ini belum menunjukkan adanya perubahan karakteristik teman-teman. Apa itu perubahan karakteristik? Karakteristik ini lebih ke arah ke tren. Jadi kita akan membahas mengenai trennya teman-teman. Trennya ini masih bearish teman-teman ya. Walaupun dia sudah masuki area demand, trennya ini masih bearish teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita bisa lanjut nih. Kita tahu bahwa trennya masih bearish. Kenapa masih bearish? Karena kita tahu bahwa ini udah melebihi turun lebih dari sini teman-teman. Yang berarti menandakan bahwa harga atau peminat dari BTC USDT di harga tersebut masih kurang kuat dibandingkan yang di sini teman-teman. Dan itu terbukti. Itu terbukti teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan harga BTC USDT ini hanya bersifat sampai sini teman-teman. Bukan di sini. Tidak melebihi angka ini teman-teman. Apabila ini melebihi angka ini, berarti kita bisa ngomong bahwa ini sudah berubah menjadi bullish. Nah, karena kita lihat bahwa harganya masih cuma sampai sini, tidak lebih tinggi dari poin yang ini teman-teman ya, tidak lebih tinggi daripada poin ini, maka kita bisa menyebut bahwa tren ini masih bearish teman-teman. Jadi posisi yang tidak dianjurkan untuk mengambil posisi long seperti itu. Posisi yang dianjurkan adalah mengambil posisi short karena kita masih tahu bahwa tren ini masih bullish. Nah, lalu kelanjutannya kita lihat bahwa di sini Ray bisa melihat bahwa waktu itu Ray menganalisa eh, bahwa di poin tersebut teman-teman ya, kita lihat bahwa harga tidak berhasil menembus ke bawah, lebih bawah dibanding ini teman-teman. Ini adalah suatu indikasi bahwa perubahan market karakteristiknya dari para traders ini menganggap bahwa harga ini sepertinya sudah murah. Mulai perubahan persepsi teman-teman ya. Jadi persepsi dari para trader sekarang udah mulai berubah nih. Mereka udah merasa bahwa harga ini murah gitu. Mereka akan membeli lagi. Sedangkan di sini mereka menganggap harga ini mahal, teman-teman. Makanya kenapa harga bisa turun ke bawah lalu baru naik lagi. Seperti itu. Nah, di harga ini kita bisa lihat nih. Ketika dia menyentuh harga masuk ke level demand zone, dia langsung mengalami kenaikan ya. Nah, dari kenaikan ini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat demand yang lebih kuat dibanding ini teman-teman, karena seller sendiri dari posisi ini tidak berhasil untuk menembus lebih bawah dibandingkan poin yang ini teman-teman ya, dibanding poin ini berarti sellernya tidak lebih kuat tapi buyernya juga lebih kuat karena dapat dilihat dari perbentukan eh,
poin di sini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa peak di sini atau puncaknya pada poin ini, kita bisa lihat bahwa puncak ini lebih tinggi dibandingkan puncak pada tanggal 25 Agustus teman-teman ya, yaitu tepatnya ada di sini. Nah, puncak di sini sendiri sama yang di sini, yang ini lebih tinggi teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa teori yang ada di sini ini tadi benar. Teori yang ada di demand ini, di mana sellers lebih lebih rendah dibanding yang ini, sedangkan buyers lebih kuat dibanding yang ini, ada tepat pada di sini teman-teman. Ketika pergerakan chartnya lebih tinggi dibanding ini, kita dapat mengindikasikan bahwa pergerakan candle atau persepsi dari para traders ini lebih ke arah bullish teman-teman. Seperti itu. Nah, ketika Ray melihat adanya penurunan teman-teman ya dari arah ke sini ya, kita bisa lihat bahwa adanya tren stokastik ya teman-teman ya. Kita bisa coba garis ya. Nah, stokastik RSI-nya sendiri, sorry. Stokastik RSI-nya sendiri kita bisa ya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa stokastik RSI-nya berada di area oversold, teman-teman. Ini menandakan bahwa area tersebut ada kemungkinan ada pembalikan ke arah ke atas, teman-teman. Karena sudah terlalu banyak yang nge-sell, teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga di poin tersebut, teman-teman ya. Ketika harga menyentuh di sini, teman-teman, harga lanjut naik ke atas, teman-teman. Ini menandakan bahwa adanya yang penjual yang kurang kuat, teman-teman. Sedangkan buyernya sangat kuat seperti itu. Karena kenapa? Ketika harga di sini aja mereka bisa turun, harga ini bisa turun, kenapa harga ini nggak bisa turun sampai bawah sini? Ini menandakan bahwa sellernya ini tidak cukup kuat, namun buyernya lebih kuat dibanding seller ya teman-teman di poin S1 ini. Nah, saat itu Ray menganggap bahwa oke, ini waktunya sepertinya udah cukup bagus. Kita lihat dari stokastik RSI juga cukup mendukung. Lalu kita lihat bahwa support and resistennya juga menyambung ya, sesuai dengan area support resisten yang Ray sesuaikan. Sudah Ray bikinin supportnya ada S1-nya di sini cukup, lalu S2-nya juga ada di sini. Nah, Ray bisa lihat bahwa S1 ini sendiri udah cukup bagus ya. Jadi Ray berspekulasi bahwa ini merupakan posisi yang cukup bagus. Nah, bagaimana sih? Ini salah satu hal yang mungkin cukup penting juga bagi para traders ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai support dan resisten teman-teman. Nah, kalau Ray sendiri bisa menggunakan Fibonacci. Yang pertama ya, Ray biasanya menggunakan Fibonacci. Lalu yang kedua, Ray juga biasanya menggunakan stokastik atau bisa juga lihat dari segi time frame yang besar teman-teman. Nah, kalau dari Fibonacci sendiri ya teman-teman ya, ini Ray bikin support dan resistennya ini berdasarkan Fibonacci teman-teman. Caranya pakai Fibonacci itu gampang. Kita tinggal pasang dari swing low ke swing high-nya teman-teman. Nah, swing high-nya tepat di sini. Kita lihat bahwa ini align ya, menandakan bahwa support dan resistennya sesuai dengan Fibonacci yang Ray bikin ya. Nah, harga 0,5 ini sesuai dengan adanya pembalikan harga di sini teman-teman. Ada di sini juga, ada di sini juga. Menandakan bahwa harga 0,5 ini, poin 0,5 ini merupakan poin yang krusial teman-teman. Nah, dari situ Ray bisa beranggapan bahwa poin 0,5 atau di harga 60.206 ini merupakan adalah harga yang sangat krusial bagi para traders, teman-teman. Nah, dari poin ini waktu itu memberikan rekomendasi untuk pemasangan posisi buy ya, karena Ray melihat bahwa dari tren secara keseluruhan, yaitu adalah tren dari area sini teman-teman ya, ini merupakan area tren yang sangat bullish teman-teman. Kita bisa lihat dari penurunan di sini yang tidak berhasil melebihi dari ini, mengindikasikan bahwa seller tidak cukup kuat. Lalu kita bisa melihat adanya kenaikan yang mencapai ke sini yang lebih tinggi dibanding ini, adanya buyer yang lebih kuat dibandingkan di area tersebut, dan tambahan lagi ini berarti adalah perubahan karakteristik dari market, teman-teman. Jadi, persepsi dari para traders ini udah berubah dari bearish ke arah bullish, teman-teman. Jadi, ketika dia harganya baru masuk ke tren bullish, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk masuk karena ketika harga baru berubah dari tren bearish ke bullish, itu adalah harga yang kalian inginkan untuk masuk. Jadi, kalian tidak telat untuk berjoin dengan trennya, bergabung untuk dengan tren, tapi kalian juga akan mendapatkan harga terbaik di mana harganya itu paling rendah, teman-teman. Seperti itu. Nah, waktu itu Ray merekomendasikan untuk memasang posisi long itu di sini ya teman-teman ya. Ray merekomendasikan bahwa adanya long term bullish, movement bullish ini teman-teman. Lalu juga ada rekomendasi adanya watch for potential higher lows in short term trends yang berarti adalah
berhati-hati bahwa adanya potensi nih untuk pembentukan higher lows atau pembentukan puncak turun ke bawahnya, penurunan ke bawah dalam waktu jangka jangka dekat, teman-teman. Dan itu terbukti bahwa adanya harga penurunan ke arah S2, teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu terjadi pembalikan lagi ke atas, teman-teman. Dan ini sesuai dengan apa yang kita prediksi. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat market dengan lebih jelas. Kita tidak hanya menerka-nerka market dengan cara kayak, oke, ini bagaimana cara ngebuatnya dengan cara kayak ini menggunakan moving average, ini dengan menggunakan Bollinger Bands. Tapi kita juga bisa membahas mengenai bagaimana kita bisa melihat market secara full gitu, teman-teman. Kita lihat dari candlenya, kita lihat dari segi psikologisnya. Kita harus membuat apa yang kita lihat dari chart ini, teman-teman, logik dengan apa yang kita lihat, teman-teman. Jadi kita ketika mengambil posisi bukan hanya berdasarkan nafsu atau feeling segala, kita tapi berdasarkan analisa, teman-teman. Nah, itulah kenapa Ray hanya merekomendasikan posisi long. Karena kalau misalnya kita memasang posisi short di area tersebut, teman-teman, walaupun saat itu aku ngomong ada potensi untuk penurunan, tapi yang reposisikan ini adalah posisi buy. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di sini tren sudah menjadi bullish, teman-teman. Tren ini otomatis akan naik, teman-teman ya. Jadi kita sebagai traders yang masih kecil atau kita bukan institusional, kita tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol market gitu, teman-teman. Jadi poin paling penting dari para traders kecil seperti kita, individual traders, kita harus mengikuti market, teman-teman. Kita follow the trend, jangan melawan trennya, teman-teman ya. Jadi itu aja sih mungkin saran dari Ray. Nanti untuk para traders yang mungkin untuk nanya-nanya bisa tanya Ray ya di chatroom ya. Bisa ngobrol-ngobrol kepada Ray cara-caranya seperti apa. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanya-tanya ke Ray ya. Oke, mungkin sekian dari Ray. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu teman-teman ya. Happy profit, semoga cuan.